kitab Al-Istizadah adalah bagaimana kecewanya Mufti Hadramut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini dengan perlakuan para Ba'alawi sendiri yang rasis. Ketika beliau diminta untuk memberikan fatwa apakah boleh perempuan Ba'alawi kawin di luar Ba'alawi, beliau mengatakan boleh, tidak ada masalah, tidak ada hukum yang melarang. Walaupun ada mungkin lemah karena salah satu percabangan saja dari salah satu madhab, bukan mayoritas. Tuh, dan ini memang benar. Contohnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mekah, ya kan, kurang alim apa, seorang muhaddis, putri-putrinya tidak ada yang dikawin Sayyid, di luar Sayyid semua, tapi mencari yang kapasitas pribadinya, kealimannya ini memang benar-benar pas. Jadi yang dilihat ilmu dan amal, bukan nasab, lebih utama itu. Dan Rasulullah juga di hadisnya kan juga demikian waktu memberikan syarat pernikahan, kecantikan, kekayaan, keturunan, sama ketakwaan, ya, agamanya. Pilihlah agamanya, begitu. Nah, hal lain dalam Al-Istizadah adalah bagaimana Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini juga kecewa dengan Ba'alawi karena terlalu melebih-lebihkan makom kedudukan mbahnya. Mbahnya hanya setingkat ustadz atau kiai biasa, disebut al-imam, al-qutub, dan seterusnya. Ini dikritik sendiri oleh Ba'alawi, dan ketikanya sangat jujur karena beliau seorang mufti yang alim yang tidak mau berbohong, dan kecewa. Dan bahkan banyak riwayat ulama-ulama Yaman itu juga mendoakan tidak berkah hasil dari para imigran Yamannya ke Indonesia karena memang bekerja sama dengan penjajah kafir itu sendiri. Ya, banyak Ba'alawi yang baik. Tidak semuanya mereka buruk dan rasis. Di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa halaman 1093, Syarif Aun Al-Hasani, penguasa Mekah Haromen Hijaz pada saat itu, dari keturunan Nabi Muhammad, dari Al-Hasani, ya kan? Itu pernah mentakzir, menghukum cambuk kepada Ba'alawi dan dilarang untuk memakai gelar Sayyid Syarif sejak saat itu. Artinya seorang raja dan seorang Sayyid Syarif yang punya nakobah dan persekutuan nakobah seluruh dunia sudah memberikan fatwa bahwa Ba'alawi dilarang untuk memakai gelar resmi sebagai keturunan Nabi, harusnya juga mengikat sehingga akhir zaman. Karena dari abad ke abad ternyata mereka kosong 550 tahun nasabnya. Jadi mereka ini mengklaim keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang katanya hijrah dari Irak ke Hadramut Yaman. Tetapi Sayyid Ahmad bin Isa menurut nakib Irak yang telah kami hubungi dan juga menurut kitab-kitab nasab itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Beliau meninggal di kota Najaf, kota suci Najaf, ya kan, dekat sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Dan putranya hanya 3, Sayyid Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya putra namanya Ubaidillah. Dan ini ada nakobahnya namanya Nakobah Bani Jamil. Dan mereka bersaksi berkali-kali menulis surat teguran kepada Ba'alawi, jangan engkau mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi dan keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa. Datuk-datuk kami tidak punya kakek, tidak punya saudara yang bernama Ubaidillah. Itu berkali-kali sudah. Nakib Mesir tahun 1985 contohnya yang masih hangat di dalam majalah Syarqul Ausat, majalah ilmiah Mesir. Sayyid Ali At-Tantawi juga menegur Ba'alawi jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi. Sudah berkali-kali. Bahkan banyak yang sudah isbat di Oman, misalnya 300 Ba'alawi dibiayai oleh Sultan Qobus Oman untuk tes DNA dan isbat ke Yordan. Semuanya gagal total semua. Di mana gagalnya nanti saya jelaskan. Jadi Wali Songo tidak pernah membahas nasab, tidak pernah menunjukkan nasab. Kesultanan juga tidak pernah membahas nasab. Bahwa sinun kita, sultan kita, baik Ngayogyakarta, Hadiningrat, baik Surakarta, baik Pajang, Demak, ternyata masih Sayyid, jarang yang tahu. Nasabnya juga jarang yang tahu. Tetapi karena membangunkan macam tidur, akhirnya mau nggak mau kita ya harus membela harga diri kita. Ini fardu ain. Kalau makam leluhur kita dikencingi orang, masa kita diam saja? Alangkah anehnya makam leluhur kita dikencingi orang, ya kan, dilempar-tai orang, kemudian kita malah mendukung membela mereka. Akal waras mana yang seperti ini? Akhirnya Wali Songo
keluarga Wali Songo akhirnya mendirikan Nakoba Ansar Aulia Tis'a, mulai membuka lagi manuskripnya, mulai membuka lagi buku-buku kitab nasabnya. Kemudian setelah ada nyambung, kemudian melakukan isbat internasional. Sunan Giri sudah dapat isbat dari Maroko, dari Yordan, dari beberapa negara Nakoba seluruh dunia, ya kan? Kemudian Sunan Gunung Jati juga sudah isbat. Itu sahabat saya Istiqan Sunuhun Tubagus Nur Fadil Al-Bantani Al-Husaini, karena sudah keluar isbatnya. Itu Sunan Gunung Jati isbatnya keluar. Bukan hanya itu, keluarga Wali Songo karena takut dosa tes DNA, Pak. Dan ini tidak murah. Tes DNA-nya di lab Amerika, namanya Family Tree DNA. Sampai seperti itu karena takut dosa. Dan ada mutasi-mutasi Ahlul Bait Nabi di dalam darahnya keluarga Wali Songo, walaupun masih dikaji apakah Wali Songo keturunan garis laki-laki ataukah tidak keturunan lurus laki-laki. Ya sekarang yang satu kitab nasab ada, isbat internasional nyambung keluar isbatnya, penetapan nasabnya dari syahadah nasab dari Nakoba Internasional. Tes DNA berani, ya kan? Dan insya Allah akan dikembangkan dengan negara hadir melalui Badan Riset Inovasi Nasional, ya kan? Yang satunya kitab nasabnya terputus 550 tahun. Isbat internasional tidak ada satupun Nakoba yang memberikan isbat kepada Bani Alawi Habib Habib ini. Dan tes DNA gagal total. Sudah kita minta kalau ada yang mau berani maju kita biayai. Ternyata juga tidak ada yang berani maju untuk tes DNA. Sekarang menurut panjenengan akal sehat kita mengatakan mana yang asli, mana yang palsu? Kira-kira Wali Songo apa Habib yang asli? Wali Songo. Nah sudah. Kalau jenengan punya emas itu asli, jenengan takut nggak untuk diuji kadarnya? Tidak takut. Nah harusnya kan gitu. Kalau orang ngaku emas saya asli, mana suratnya? Suratnya nggak ada. Ada tapi kami stempel sendiri di Jakarta, ya kan? Nah, cucu Nabi kok stempel Jakarta, cucu Nabi stempel di negara asal. Aku Yaman di stempel di Yaman. Aku keturunan dari Irak, stempel di Irak. Nggak bisa stempel sendiri di Jakarta. Kalau gitu orang Jawa, Papua, Flores, ya kan? Bisa buat Nakoba sendiri. Kamu cucu Nabi, kami stempel sendiri, ya? Bisa. Nggak bisa seperti itu. Kaidah nasab itu harus diakui. Saya ngaku keturunan dari Jogja. Saya datang ke Bani Syihabuddin di Dongkelan. Saya tanya kepada Raden Kiai Burhan Munsif Dongkelan, Masjid Patok Negara Jogja. Kiai, saya ini katanya keturunan jenengan. Loh, jenengan kata siapa? Ini saya bawa saudara dari Bani ini, namanya Mas ini, ya Raden ini. Oke. Mbak sama namanya apa? Namanya ini. Nah, saya diakui. Berarti saya saudaranya. Kalau ragu saya dites DNA, kan gitu kan? Lah ini tes DNA nggak berani, nggak ada yang mengakui, di stempel-stempel sendiri. Nah, gimana? Ya, gampang saja, nggak usah diperumit. Kalau mereka memang ngaku keturunan Nabi, datang kepada Naam. Kami ngaku keturunan Nabi, kami siap dites DNA, kami minta diisbatkan dengan data-data kami. Nah, keluar nggak nanti? Tapi sampai detik ini tidak ada satupun yang nongol untuk berani tes DNA dan maju untuk isbat internasional. Karena mereka tahu bahwa pasti akan gagal, sehingga memframing jahat bahwa Wali Songo kepingin diakui jadi sayyid. Ngapain? Mungkin kita sudah diakui di isbat internasional kok. Bahwa ini hidung pesek, muka tembem, nggak pantas jadi sayyid. Boom. Keturunan nasab itu di darah, di DNA, bukan di wajah. Seseorang sayyid yang hijrah ke Sudan, kemudian menikah turun-temurun dengan orang Sudan 15-20 generasi, kira-kira Arabnya tinggal berapa persen? Mesti akan jadi orang kulit hitam, orang negroid, luntur, mengalami mutasi genetik. Jadi ini memframing membuat narasi-narasi jahat untuk yang semakin membuat pribumi dan warga Nusantara ini semakin nek gitu loh. Menurut saudara saya peneliti BRIN, seandainya Wali Songo itu sudah hadir di Indonesia abad ke-13, kemudian mereka punya 3 putra saja, eksponensial 3 putra, 100 tahun, 3 generasi, hingga sekarang
Insya Allah Wali Songo ini sekarang jumlahnya sekitar hampir 150 jutaan. Jadi saya di antara panjenengan semua coba nanti telusuri, mesti nanti ada keterkaitan dengan sunan apa, atau dengan sultan mana, atau dengan raden mana, mesti ada. Entah garis lurus laki-laki, entah itu zigzag atau parental ayah ibu, dan semua itu bisa diuji dan bisa dideteksi melalui tes DNA. Saya misalkan bukan garis lurus ke Wali Songo, ya kan? Haplogrup saya O misalkan, kemudian saya tes DNA, nanti bisa dideteksi, oh generasi kesekian, sekian berapa ratus yang di masa silam, ya kan? Itu ada kakek saya yang asli Nusantara itu menikahi seorang syarifah keturunan misalkan Sunan Giri, atau Sunan Kudus, atau Sunan Ampel. Nah, itu bisa semacam itu. Apalagi yang garis lurus laki-laki akan jelas, akan ketemu kode-kodenya Sayyidina Ali FGC 10500, kodenya Imam Hasan FGC 8702, kodenya Sayyidina Husain FGC 30416. Kita sudah belajar, kita sudah dengan ahlinya. Tidak ngawur kita untuk mengkaji nasab dan seseorang, baik dari kitab nasab, baik dari sejarah maupun dari genetika. Sekarang Bani Alam yang Habib ini, ya kan? Coba kalau ada HP buka sekarang. Lembaga Eichmann, EIJKMAN LIPI, Profesor Herawati Sudoyo meneliti nasab Najwa Shihab. Berapa ras Arabnya? Cuma 3%, Pak. Yang lainnya ini ras India sama Afrika Utara. Nah, kemudian ketika membuka open posting Family Tree DNA, My Heritage DNA, dan ISOGG, Asosiasi Ilmuwan Genetika Internasional, itu diketahui bahwa mereka haplogrupnya G, sama sekali bukan orang Arab, tapi keturunan lurus dari Kaukasia, Asia Tengah. Bahkan ada kode PF3296 punyanya Yahudi Ashkenazi yang mengisbat bukan siapa-siapa, tapi orang Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Bani Alam Habib ini adalah keturunan Yahudi. Wallahi saya bersumpah kalau saya bohong, saya betul-betul. Silakan dibuka jenisdna.net, di mana Asegaf dan Zamanul itu telah diisbat menjadi keturunan bagian dari Yahudi internasional. Ada kodenya P303, ini sama dengan Yahudi Sephardi dari Sisilia Italia hijrah ke Amerika, yaitu Al Capone yang menjadi pemimpin mafia gerombolan penjahat internasional pertama di Amerika. PF329 ini ada pada keluarga Gunzburg, Yahudi Ashkenazi Eropa Timur, ada di ada di keluarga Merkel, Yahudi Ashkenazi Jerman, ada di Guggenheim, Goldstein dan lain-lain. Terus mau ngomong apa? Sekarang mana harga diri kita? Kiai-kiai kita, orang tua kita rendahkan, kita malah lebih menghormati mereka yang mengatakan di dalam darah kami ada darah Rasulullah. Tahu dari mana? Kalau kalian ingin mencintai Allah harus mencintai Rasul, kalau tidak mencintai Rasul harus mencintai Ahlul Baitnya, yaitu kami. Dari mana?